Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renata Iskandar, TKNIM 240905227. Saya berada di kelas praktek B2 Universitas Negeri Yogyakarta Teknik Elektrovokasi. Di sini saya akan melaporkan hasil praktikum di job 12, teman-teman. Yaitu judulnya kendali motor 3 fasa, putar kanan kiri secara otomatis, teman. Selanjutnya, tujuan praktikum di sini dapat menggambarkan rangkaian power dan kendali motor 3 fasa. Yang kedua, dapat menyebutkan nama komponen peralatan kontrol yang digunakan pada kendali motor 3 fasa. Yang ketiga, dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen kontrol yang digunakan pada kendali motor 3 fasa. Yang keempat, dapat menjelaskan cara kerja rangkaian kendali motor 3 fasa dengan baik benar. Yang kelima, dapat merangkai rangkaian kendali motor 3 fasa. Yang keenam, dapat mengoperasikan atau menjalankan rangkaian kendali motor 3 fasa. Seperti itu. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada multimeter, klimeter, toolset 1 set berupa OPENGIN plus kecil 2 buah, OPENGIN plus besar 2 buah, dan APD 1 set berupa wear pack, helm, sepatu safety, dan sarung tangan. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada TOR atau Thermal Over Relay yaitu sebanyak 1 buah, magnetic kontaktornya sebanyak 3 buah, trainer lampu pijar 1 set, dan MCB 3 pole-nya 1 buah, MCB 1 pole-nya 1 buah, kabel jumper banana jack secukupnya. Terus ada pilot lamp RST 1 set, ada PB on 1 buah, ada PB off 1 buah. Nah, tambahannya di sini ada TDR, teman-teman, time delay relay sebanyak 2 buah, teman-teman. Seperti itu. Terus untuk JSA-nya di sini ada judulnya yaitu kendali motor 3 fasa putar kanan kiri secara otomatis dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026. Lokasinya yaitu di Lab Salsit dan Mesin Listrik Kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Terus untuk APD yang direkomendasikan atau yang saya gunakan pada saat praktikum yaitu ada sarung tangan, helm, backpack, sepatu safety. Urutan langkah dasar tugasnya itu yang pertama persiapan alat dan bahan, memeriksa alat dan bahan, memeriksa fungsi alat dan bahan, mulai merangkai rangkaian sesuai gambar, melakukan cek setelah selesai merangkai, melakukan pengukuran tegangan dan arus, melepas rangkaian serta membersihkan tempat, mengembalikan alat dan bahan. Untuk bahayanya yaitu urut dari nomor 1 tadi, tertusuk kabel serabut pada kabel jumper, alat dan bahan kurang atau hilang, alat dan bahan tidak berfungsi dengan baik, tersengat listrik juga bisa, rangkaian tidak bekerja sesuai gambar, tersengat listrik pada terminal, tertusuk kabel serabut pada kabel jumper, terus alat dan bahan kurang atau hilang. Untuk tindakan yang direkomendasikan di sini ada menggunakan alat sarung tangan anti listrik, memastikan alat dan bahan sesuai pada work order, melakukan pengetesan pada alat dan bahan yang digunakan, memastikan sumber listrik yang dalam kondisi tidak terhubung, melakukan pengetesan menggunakan multimeter, teman-teman, mode buzzer, menggunakan sarung tangan anti listrik, menggunakan sarung tangan anti listrik, dan yang terakhir memastikan tempat bersih dari alat dan bahan seperti itu. Nah, untuk rangkaian kendalinya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada proteksi pada rangkaian kendali yaitu MCB 1 pole atau 2 pole boleh. Terus di sini ada emergency switch. Nah, di sini ada kontak 9596 pada Tor untuk memproteksi tadi rangkaian kendalinya. Terus di sini ada 9798 sebagai indikator tornya, teman-teman. Di sini dari 9596 ini lewat 1112 atau PB off-nya, teman-teman. Nah, PB off dia mengalir ke PB on 1314. Kita eh, sambung lagi ke 1314 kontak bantu KM1. Dan di sini ada kontak kontak timer juga, teman-teman. Kontak timer 1. Pinnya yaitu pin 8 sama 6 ya, teman-teman. Ini dalam kondisi NO, teman-teman. Terus KM2, terus sambung lagi pada KM2 1314, terus di kontak timer lagi yang 2 pada kondisi NO lagi, pinnya 8 sama 6. Terus kontaktor 3 atau KM3 1314. Nah, di sini untuk urutannya yaitu dari PB on ini mengarah ke kontak timer 1, teman-teman. 1 sama 4, teman-teman, kondisi NC, dan terus lewat lagi ke kontaktor 3, eh, kontak NC 1112. Nah, di sini ada coil kontak timer 1, di sini ada kontaktor 1, dan di sini ada indikatornya reverse warna merah. Di sini pada kontak timer 1 86 mengalir ke kontak timer 2 14, fungsinya untuk memberhentikan rangkaian atau memberikan delay berhentinya, teman-teman. Terus di sini ada KM2 12 dan
coil A1 A2 maksudnya teman-teman, dan di sini ada kontak timer 2 atau coil timer 2 A1 A2. Di sini ada kontak timer 28 sama 6 teman-teman, kondisi NO. Nah, pada di sini dia disalurkan lagi ke kontaktor 11-12 teman-teman, kontak bantu KM1 11-12, lalu mengalir ke KM3 A1 A2 teman-teman. Dari sini ada indikator hijau untuk reverse-nya teman-teman. Harusnya ini forward, ini reverse teman-teman, seperti itu. Nah, untuk rangkaian powernya yaitu sama teman-teman. Di sini ada eh, tegangan RST diproteksi oleh MCB 3 pole. Terus di sini ada KM1 dan di sini ada KM3. Nah, ini sambungannya juga harus menyilang teman-teman. Jadi tegangannya R ke S, S ke T, terus yang terakhir T ke R. Nah, di sini terproteksi oleh namanya ini TOR teman-teman, thermal over relay, agar tidak terjadi kebakaran jika berlebihan arus teman-teman, seperti itu. Di sini ada motor 3 fasenya teman-teman. Selanjutnya untuk hasil pekerjaannya yaitu, oh iya, sebelum itu saya akan melakukan simulasi teman-teman, bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini pada tampilan layar ini sudah terlihat bahwa saya sudah membuat simulasinya sesuai gambar ya teman-teman. Nah, di sini ada eh, lampu indikator untuk tornya, terus di sini ada MCB untuk proteksinya, dan lain-lain teman-teman ya. Kita coba langsung saja ya teman-teman. MCB 1 menyala, MCB 3 menyala. Nah, di sini kita PB on teman-teman. Nah, motor ini berputar secara reverse teman-teman. Reverse sebanyak 2 detik. Nah, kita akan lamakan waktunya sebanyak 5 detik agar terlihat teman-teman. Nah, di sini sudah saya setting 5 detik, terus matinya sebanyak 10 detik. Nah, kita nyalakan teman-teman. Nah, di sini kita pencet VB on-nya. Nah, ini motor akan reverse selama 5 detik, lalu mati selama 10 detik, lalu nanti akan nyala lagi. Nah, ini akan menyala teman-teman. Nyala itu nyala terus ya teman-teman. Tidak looping lagi, seperti itu teman-teman. Nah, untuk fungsi tornya ini kita cek ya teman-teman, apakah berfungsi atau tidak. Oke, tornya berfungsi, lampu indikator merah menyala teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke slide ini, teman-teman. Nah, untuk hasil pekerjaan di sini ada satu tegangan sumber pada Rn yaitu 222,7, Sn 224,3. Selanjutnya ada Tn 224,5 volt, yaitu kondisinya normal semua teman-teman. Dan untuk tegangan koil A1 A2 pada KM1 yaitu 221 222,221 volt, kondisi normal. Tegangan koil A1 A2 KM2 yaitu 220,9 volt, yaitu kondisi normal. Yang selanjutnya yaitu ada tegangan output pada Rn yaitu 224,3 volt, kondisi normal. Sn 224,4 volt normal. Yang terakhir ada Tn 222,8 volt, kondisi normal. Untuk arusnya yaitu pada R 0,03, S 0,03, dan terakhir ada T 0,03. Kondisinya normal semua teman-teman, seperti itu. Nah, untuk hasil pekerjaannya di sini saya melakukan pengetesan. Pada saat push button ditekan, maka kontaktor 1 akan menyala dan motor berputar secara reverse teman-teman selama 5 detik. Di sini kontaknya ini terlihat menyala ya teman-teman. Sebentar. Nah, nah di sini bisa dilihat. Nah, ini lampunya menyala ya teman-teman. Di sini mati, di sini menyala. Nanti ini saya setting detiknya 5 detik teman-teman. Jadi motor ini akan menyala secara 5 detik, lalu akan mati. Nah, matinya dari sini teman-teman. Nanti dia terhitung selama 5 detik teman-teman. Jadi jedanya itu 5 detik setelah kontaktor utama nyala, lalu mati. Terus terus matinya itu selama 5 detik, lalu menyala lagi, menyala selamanya teman-teman.
tidak ada mati delay-delay lagi teman-teman, seperti itu. Nah, untuk nyalanya yaitu setelah mati reverse, yaitu nyalanya itu akan forward teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada pengetesan pada tornya juga teman-teman. Pada kondisi arus berlebih maka lampu indikator kuning akan menyala dan tor memutus semua rangkaiannya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk kendala gangguan atau solusinya yaitu ada kontak common 8 timer dan kontak common 8 timer 2 belum ada dayanya teman-teman, sehingga sistem kerja tidak bisa normal, yaitu timer 2-nya tidak bisa menyala teman-teman. Jadi tidak ada delay dan tidak bisa forward teman-teman, seperti itu. Solusinya memberi daya pada common 8 timer 2 ke pin 13 kontaktor 2 agar timer bisa berjalan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk analisisnya yaitu rangkaian kendali motor 3 fasa reverse forward otomatis dapat bekerja dengan baik sesuai urutan kerja yang dirancang. Saat push button ditekan, kontaktor reverse aktif selama 5 detik menggunakan pengaturan time delay. Kemudian motor berhenti sesaat sesuai settingan dari timernya sebelum kontaktor power aktif, sehingga motor berputar berlawanan arah secara otomatis. Sehingga pengukuran tegangan sumber, tegangan koil dan tekanan output menunjukkan nilai normal sehingga sistem bekerja stabil. Selain itu, pengaman overload juga berfungsi dengan baik ditandai lampu indikator kuning menyala saat terjadi arus berlebih pada motor teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya di sini praktek reverse forward otomatis motor 3 fasa berhasil dilakukan dengan baik. Sistem mampu mengatur perpindahan putaran motor secara otomatis menggunakan timer dan kontaktor. Serta sistem pengaman overload dapat bekerja sesuai fungsi untuk melindungi motor dari gangguan arus berlebih. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.